Si kakak. Halo guys. Tadi baca nih. Udah dibaca. Surat Ar-Rahman ayat 29. Buka. Ar-Rahman Gimana? mana? Surat Ar-Rahman ayat 29. Apa sih yang menjadi ini? Ar-Rahman ayat 29. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min. Ar-Rahman empat tiga empat dua empat empat dua empat. Ayat tadi ayat 29 ya. Mana di Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu man ini yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan yang di bumi semuanya meminta untuk kepada Allah. Udah biar. Meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Allah itu maha sibuk ya. Tapi kesimpulannya Allah maha sibuk. Nah, sibuk. Ketika laut bergemu, ombak menggulung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeri. Ya Allah, bayangin aja Noku, kamu berada di tengah-tengah laut nih, kayak ombak ambing. Udah gitu ada guntur lagi, ada petek, guntur aja kayak seperti itu ya. Yang kita yang di bumi aja kalau hujan gede kayak itu dan angin takut ya. Apalagi mereka yang seorang nelayan, seorang awak kapal yang berada di tengah-tengah laut. Kira-kira apa yang pertama kali diucapkan? Ya Allah. Ya Allah, mereka sakit apa itu? Takut. Takut. Kenapa? Takut karena khawatir kapalnya tenggelam. Ujung-ujungnya khawatir mati. Jadi ya Allah ini sebutan bisa Allahu Akbar, bisa Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya Allah bukan berarti biasanya dikaitkan dengan mengeluh. Boleh tidak? Boleh ya menyebut ya Allah capek, ya Allah telah, ya Allah aku sakit gitu loh, ya Allah sudah aku hilang. Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Mengeluh itu bukan berarti kita kalah. Mengeluh adalah manusiawi. Apa yang kamu takutkan tadi? Tadi malam kenapa pulang-pulang nangis? Nggak hilang. Padahal kan jelas. Ya udahlah, jangan berlarut-larut. Ombak pasti berlalu. Ya, ombak pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Itu adalah jangan berlarut-larut. Baru aja kendal yang kamu bilang. Jadi selesai gitu. Enggak kan? Sekali lagi dengan kamu menangis, apa selesai masalahnya? Enggak kan? Cuman boleh tidak menangis? Boleh. Menangis, bersedih, kecewa itu adalah manusiawi. Boleh. Cuman yang nggak boleh itu berlarut
larut nangis sudah satu hilang terus aja semalam selesai. Yang nggak boleh seperti itu ya, yang nggak boleh seperti itu. Ketika seorang tersesat di tengah gurun pasir, kendaraan menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanan. Mereka akan menyerukan, ya Allah, ya Allah. Mereka akan menyerukan, ya Allah, ya Allah. Udah. Nih, kamu berada nih loh, kamu sedang berada di tengah gunung pasir. Di tengah gurun pasir. Bayangin aja, gurun pasir itu gurun yang udah tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, semuanya gurun pasir aja, kuning kayak gitu. Sudah begitu keadaannya siang hari, panas. Sudah begitu si pemimpin kafilah ini bingung, dia menentukan mana arah, selatan, timur, utara, barat. Dia bingung, sudah bingung, nggak tahu arah. Yang ada hanya muter-muter saja, karena memang keadaan gurun pasir itu sama dengan laut. Makanya kenapa nama Ziyan itu berasal, yaitu tadi seorang kafilah yang sedang tersesat. Jangankan untuk untuk bertemu dengan emas permata atau apalah. Permata di gurun pasir adalah setetes air minum. Ya, bayangin orang yang sedang dalam keadaan panas berada di gurun pasir, sudah begitu dia tersesat. Apa yang mereka ucapkan? Ya Allah, kami tersesat, maka tunjukkanlah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kamu kalau berada di situasi seperti itu gimana? Mengerikan. Terus selain mengerikan? Panas. Terus? Udah. Takut mati. Kalau mati mah gimana pun bisa mati. Jangankan berada di gurun, tengah laut, di tengah-tengah hutan, di atas kasur aja kalau udah mati mati, waktunya mati. Cuman kesengsaraannya itu yang mereka yang berada di tengah laut, yang berada di tengah gunung, di gurun, itu mungkin kesengsaraan sebelum matinya itu teramat sangat berat. Itu aja. Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, ya Allah. Coba aja nih, lihat orang yang terkena banjir. Coba aja lihat di video-video orang yang terkena musibah bencana melanda, menimpa apa aja, banjir, longsor, gempa dan sebagainya macam akan mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Maka seperti itu refleks. Yang tidak biasanya berzikir saat dalam musibah itu datang, dia mulutnya refleks, ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu pasti. Kenapa? Kita sudah refleks seperti itu, walaupun tidak sehari-harinya dia tidak pernah berzikir. Tatkala musibah melanda, diterpa banjir, badai, tsunami, maka mereka tetap ya Allah, astagfirullahaladzim, dan berzikir yang lain. Ada pertanyaan, kalau Allah itu maha sibuk, benar tidak? Benar tidak? Benar. Buktinya apa Allah maha sibuk? Apapun yang mau makhluknya dikasih. Apapun yang makhluknya minta dikasih. Jadi Allah tidur enggak? Enggak, karena pada dasarnya manusia juga
Ada yang ini baru tidur, ini baru bangun, ini baru bangun, ini baru tidur, dan terus berputar itu. Ya, seperti itu. Ada yang kamu tidur jam 7, ada yang juga tidur jam 7 siang, jam 7 pagi baru tidur, ada. Ada yang tidur jam 11 malam, ada juga yang 11 siang. Jadi nggak mungkin. Terus kalau seandainya udah ini tutup nih Allahnya nih, jam 12 malam tutup, kan mereka masih banyak manusia jam 12 malam masih bangun, masih banyak yang diurus selama 24 jam. Berarti Allah tidur nggak? Enggak, kebayang saja kalau tidur. Kayak Abi transaksi pulsa deh, tutup jam 12 malam, ya udah nggak bisa transaksi. Terus gimana nasib mereka yang tokennya mati dia jam-jam segitu? Ya udah pertengahan, gelap gelapan. Nah pertanyaannya, kalau seandainya Allah seperti itu, kira-kira makhluknya bagaimana? Tidak adil. Tidak adil. Kira-kira makhluknya bagaimana? Marah. Makhluknya marah, kecewa. Kok ada Tuhan yang enggak 24 jam gitu loh, yang tidur. Kenapa? Karena ya tadi kalau beli token aja jam 12 malam sudah nggak bisa ngelayanin, sudah nggak bisa beli token, sudah tidak didapat. Terus bagi mereka yang tokennya habis jam segitu, bagaimana dong? Pakai lilin. Ya iya, nggak pakai lilin, nggak ada kipas, panas, berbagai macam ya. Makanya daripada ini Allah itu ya tidak tidur dan juga tidak makan. Ya, Allah itu sendiri mengurus setiap makhluknya. Satu manusia saja seperti itu, banyak kegiatan. Makanya yang kemarin di Masoya itu Allah Maha Tahu. Maha tahunya dari mana? Dari zaman azali sampai nanti kiamat datang. Selama itu Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah berhenti untuk mengawasi makhluknya. Paham ya? Makhluknya yang ada di darat, yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di laut, yang ada di udara. Berarti Allah kan itu ya semua makhluknya kan banyak. Berarti dia itu satu. Iya. Tidak seperti Allah Maha Tahu. Mahatahuan Allah itu tidak seperti kita. Kemahatauan Allah itu tidak melalui belajar yang berproses seperti kamu. Kemahatauan Allah itu tidak melalui mata. Allah Maha melihat, tapi melihatnya tidak memakai mata. Bagaimana dong? Wallahu a'lam. Allah Maha mendengar, mendengarnya tidak melalui telinga. Bagaimana dong? Wallahu a'lam. Karena Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya. La yukallifu Allahu tidak akan sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, masa ada Tuhan yang punya tangan, ada Tuhan yang sampai hidungnya panjang, yang seperti orang-orang non-muslim itu? Ya, banyak Tuhan yang tidak jelas. Ya, kan tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Jadi Allah Maha melihat, melihatnya tidak pakai mata. Allah Maha mendengar, mendengarnya tidak pakai telinga. Allah Maha kuasa, kekuasaannya tidak memakai tangan. Terus bagaimana? Allah tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dia tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana cahayanya, tidak tahu. Terus bagaimana kita mengimani dengan ketidaktahuan kita? Ya udah, kita mengimani dengan nikmat-nikmat, dengan makhluk-makhluk. Makhluknya juga ada, berarti yang penciptanya juga ada. Tidak mungkin ada ujung-ujung ada HP tidak melalui ada yang membuat HP. Tidak mungkin ujung-ujung ada buku tanpa orang yang menulis di dalam buku. Tidak mungkin. Berarti kalau ada buku ya berarti ada orang yang menulis buku.
Begitupun ada dunia, pasti ada orang, ada sosok kholik yang menciptakan dunia. Siapa Paham? tadi? Kholik. Kolik siapa? Ya, kholik itu Allah. Kholik itu namanya sang pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Yang diciptakan makhluk, yang menciptakan namanya kholik. Paham? Ada manggil. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Nah, coba dibaca yang ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Nggak kelihatan? ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhillu, ya Sami', ya Basiru, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Mu'atin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Ahai, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqawwim, ya Muqaddir, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawwab, ya Mutaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, al Muqsitul Jamil, al Ghani, al Mani, ad-Darru, an-Nafi, an-Nur, al-Hadi, al-Badi, ya Baqi, al-Waris, ar-Rasyid, as-Sabur. Kok ini ada dua sih? Mana? Maha adilnya. Maha adil yang ininya. Satunya mana yang adilnya? Ini. Yang Muqsid nanti bedanya nih, ada al-adil, ada al-Muqsid. Biasanya perbedaannya apa? Nanti kita cari tahu ya. Nanti kita cari tahu perbedaan adil sama perbedaan al-Muqsid. Bedanya apa? Ini terjemahannya sama-sama maha adil. Pastinya beda. Pastinya nanti beda. Kadang-kadang terjemahan Indonesia itu tidak selaras, tidak tepat dengan bahasa Arabnya. Makanya adilnya bagaimana nih? Kayak Ar-Rahman Ar-Rahim juga maha pengasih, maha penyayang. Pengasih sama penyayang mah beda. Sama. Bedanya apa nanti? Makanya nih banyak kamu, semakin kamu belajar, semakin kamu banyak tahu. Semakin kamu tidak tahu, semakin belajar semakin bodoh. Iya.
Semakin belajar semakin bodoh. Iya. Semakin belajar, semakin banyak Betul. belajar, semakin bodoh. Kenapa? Karena merasa, oh iya, saya ini nggak tahu. Saya ini nggak tahu makan lagi. Saya ini nggak tahu. Saya ini nggak tahu. Semakin belajar, semakin Wah. bodoh. Ya, dah. Allah alam. Sadaqallahul adzim. Bye bye guys.